Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat Rabb kita seluruh alam semesta. Kita memujinya setiap waktu, kita memujinya pada tempat di mana saja kita berada. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini tanggal 3 Juli 2022 insyaallah akan kita sampaikan hal yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam di dalam perspektif Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tema ini saya ambil karena bulan Juli adalah bulan tahun pelajaran baru di Indonesia. Ya. Insya Allah tanggal 11 atau tanggal 18 nanti anak-anak kita pada berangkat ke sekolah lagi. Sekarang mungkin lagi libur beberapa pekan, ya, 3 pekan libur. Nah, insya Allah nanti akan masuk di pertengahan bulan Juli ini. Karena itu saya angkat ini mudah-mudahan untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang terkait dengan pendidikan di dalam Islam. Ini makna prinsip, jadi saya menggunakan kata prinsip tadi. Prinsip ini berarti adalah asas. Terima kasih. Atau kebenaran yang jadi pokok orang berpikir dan bertindak. Prinsip pendidikan dapat dikatakan sebagai kebenaran yang universal yang menjadi dasar dalam merumuskan perangkat pendidikan. Jadi ini prinsip pendidikan. Ya. Jadi orang kalau berkata tentang prinsip, maka dia berbicara tentang pokok-pokok yang menjadi landasan dia berpikir maupun berperilaku. Itulah prinsip. Karenanya prinsip pendidikan adalah merupakan dasar kita merumuskan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Nah, di dalam Islam ada beberapa hal. Saya ambil prinsip-prinsip ini di dalam buku Profil dan Manajemen Pondok Pesantren Al-Matera, ya, halaman 55 sampai dengan halaman 67.
Ini menjadi prinsip kita karena ini diambil dari beberapa referensi tentang pendidikan di dalam Islam. Ada 7 paling tidak yang kita tulis di sana. Yang pertama adalah bahwa pendidikan Islam itu dilandasi dengan niat ikhlas. Jadi mendidik itu dengan niat ikhlas. Nanti saya uraikan ini satu persatu insya Allah. Yang kedua, pendidikan Islam itu dimaksudkan dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sepanjang hayat. Ya, jadi pendidikan di dalam Islam tidak temporal sifatnya, tapi dari sejak lahir sampai meninggal dunia itu terus berlangsung pendidikan. Yang ketiga, pendidikan Islam itu dimaksudkan dalam bingkai dakwah. Jadi mendidik sama dengan berdakwah. Ini penting saya rasa karena banyak sekali seorang guru yang belum memiliki jiwa dakwah. Nanti kita uraikan juga ya. Di sana ada istilah integral, seimbang, ya, equal, ya. Itu nanti dalam bingkai dakwah. Yang keempat, prinsip pendidikan Islam itu adalah bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa, manusia yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan pendidikan Islam. Jadi kalau ada proses pendidikan dan kemudian tidak menjadikan seorang yang dididik itu menjadi bertakwa atau bertauhid, maka prosesnya ya bisa dikatakan keliru gitulah. Yang kelima, bahwa prinsip pendidikan Islam itu adalah dilaksanakan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Jadi mendidik itu menghadirkan rasa cinta dan kasih sayang seorang guru, atau dalam hal ini pendidik bisa jadi orang tua, kepada para peserta didiknya, bisa jadi anak-anak kandungnya. Yang keenam, dilaksanakan dengan keteladanan. Jadi seorang guru, seorang pendidik mesti memberi teladan. Dan yang ketujuh, dilaksanakan dengan kesabaran, ya, dengan kesabaran. Sabar itu kita artikan di Al-Matera dengan tegas bukan keras, ya. Nah, ini 7 prinsip pendidikan Islam. Ini kita ambil dari beberapa referensi yang kemudian kita resum, kita ringkas, dan kita jadikan sebagai dasar pendidikan kita di Al-Matera. Dan ini berlaku umum bagi setiap muslim, mendidik dimanapun mestinya juga demikian itu. 7 prinsip ini harus ada, ya. Kita akan sampaikan satu persatu. Yang pertama adalah dilandasi dengan niat ikhlas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ya, mukhlishina lahuddin hunafa. Ini kita melihat di dalam surat Al-Bayyinah, dan tidaklah mereka itu diperintahkan kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, memurnikan ketaatannya kepada Allah saja. Ini satu perintah kepada kita umat Islam supaya kita melaksanakan ibadah dengan ikhlas hanya kepada Allah saja semata. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu-lah ya Allah kami menyembah dan kami memohon pertolongan, ya. Jadi dalam konsep ini pendidikan pun dimaksudkan juga dengan niat ibadah. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
menyampaikan kepada kita. Ini disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, ya, bahwa di dalam sebuah peristiwa ketika itu Nabi hendak berhijrah ke Madinah dari Mekah, ada orang-orang yang mau mengikuti, dan di antara mereka ada orang-orang yang niatnya berbeda. Maka muncullah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya setiap amal perbuatan manusia itu bergantung kepada niatnya. Jadi niatnya kepada siapa? Ada yang memang berniat karena betul-betul kepada Allah, tapi ada yang niatnya bukan kepada Allah. Bahkan pada saat itu ada yang niatnya itu karena seorang wanita yang dicintainya hendak ikut berhijrah, maka kemudian dia berhijrah, ya. Nah, sampai hari ini pun ada orang beramal itu niatnya bukan ibadah kepada Allah, bergantung bermacam-macam, ya, sesuai dengan niatnya masing-masing. Nah, kalau seorang muslim idealnya itu meniatkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kita mencari rezeki itu ya lillahi ta'ala begitu. Walaupun untuk mencari rezeki itu ya pengennya niatnya juga dapat rezeki, itu kan, dapat laba, dapat keuntungan, iya, tetapi tetap dalam koridor lillahi ta'ala. Nah, ikhlas itu apa? Ini yang penting ya kita sampaikan. Seorang ulama menyampaikan al-ikhlasu an tatluba Allah tatluba, maaf. Al-ikhlasu Allah tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Ikhlas itu adalah engkau beramal tidak menghendaki persaksian orang lain selain Allah Ta'ala, wala mujazian siwahu, dan tidak mengharapkan pahala kecuali dari Allah Ta'ala. Jadi beramal yang ikhlas itu adalah dia tidak mengharapkan orang lain melihat dia ketika beramal itu, kecuali Allah saja yang maha melihat, dan dia juga tidak mengharapkan pahala kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ikhlas. Ini agak berat mengamalkannya, walaupun gampang mengucapkannya, ya. Melaksanakan sesuatu tidak ingin dilihat oleh orang lain, ya. Kadang-kadang kita beramal itu kan ingin dilihat oleh orang lain, ya. Nah, ikhlas itu adalah betul-betul dia berharap yang menyaksikan cukup bagi kami Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kafa billahi syahidah, dan cukuplah Allah menjadi saksinya. Itu orang ikhlas, dan tidak mengharapkan balasan kecuali dari Allah. Jadi kepada seorang manusia balasan terima kasih saja dia tidak harapkan. Seandainya tidak ada orang berterima kasih padanya, ya sudah, dia memang tidak mengharapkan itu. Itu ikhlas. Sulit ya, kadang-kadang kita itu wis dikandani bola bali wis dianu ya orang duwe rasa matur nuwun gitu kan. Ya kadang-kadang kita begitu kan. Saya sudah wirah-wiri silaturahmi ke sana, tapi dia kok belum pernah sekalipun silaturahim ke tempat saya gitu ya. Jadi pengen balasan. Nah, itu manusia. Tapi orang yang ikhlas nggak peduli. Yang penting saya pernah mendengar cerita Imam Ahmad. Ya, ini sedikit saya ceritakan supaya kita memiliki nilai keikhlasan itu tinggi gitu. Satu saat Imam Ahmad itu oleh tetangganya seorang pemuda dipanggil. Ini pernah saya ceritakan apa belum di sini ya.
Belum ya. Ya, kalau bahasa kita Ahmad kesini begitu ya. Maka beliau yang sudah lebih sepuh daripada pemuda ini, datanglah dia ke rumah pemuda itu. Sampai di rumah sang pemuda ini, sang pemuda mengatakan, "Wahai Ahmad, saya tidak butuh kamu, kembalilah kamu ke rumah." Kembali Imam Ahmad ini ke rumahnya. Sampai di rumah, si pemuda ini manggil lagi, Ahmad, kemarilah." Datang lagi Imam Ahmad ke rumah sang pemuda ini. Sampainya di rumah pemuda ini, sang pemuda mengatakan, "Ahmad, saya tidak butuh kamu, kembalilah kamu ke rumah." Kembali lagi Imam Ahmad ke rumahnya. Sampai di rumah, sang pemuda manggil lagi, "Ahmad, kemarilah." Datang lagi Imam Ahmad ke sang pemuda ini. Dan kemudian sang pemuda ini mengatakan kembali, "Wahai Ahmad, saya tidak butuh kamu, kembalilah kamu ke rumah." Kembali lagi Imam Ahmad. Sampai yang ketiga kalinya ini, sang pemuda heran, ini mengapa dia nggak marah? Akhirnya dia yang berangkat menuju ke rumah Imam Ahmad. Dan dia katakan, "Wahai Imam," baru mengatakan Imam. Kalau tadi memanggilnya dengan Ahmad saja. "Wahai Imam, mengapa engkau tidak marah?" Apa jawaban Imam Ahmad? "Saya tidak butuh kamu. Saya butuh melaksanakan hadis sunnah Rasul bahwa saya harus menghormati tetangga saya." Kesekak kalau kita ya. Tapi tidak marah beliau. Ini keikhlasan, tidak mengharapkan sesuatu pun. Hatta seorang pemuda yang lebih muda memanggil-manggil, tetapi karena sang imam ini melaksanakan perintah Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Karena tetangganya memanggil, maka dia datang. Dengan nikmatnya dia datang. Meskipun kemudian disuruh pulang lagi, dipanggil lagi oleh tetangganya, dia datang dengan kenikmatannya. Jadi nggak marah, nggak susah. Coba bayangkan kalau kita, andaikan makmun pitoya saja, mungkin ini kalau yang keempat terjadi, mungkin kira-kira begitu ya, celurit mungkin begitu ya. Untungnya bukan makmun pitoya itu, Imam Ahmad, seorang ulama besar ya. Ini al-ikhlasu alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wala mujazian siwahu. Jadi ikhlas itu semacam itu, tidak mengharapkan terima kasih dari orang lain, karena dia cukup mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak perlu persaksian orang lain, karena cukup Allah menjadi saksinya. Itu ikhlas. Nah, di dalam mendidik ibu-ibu dan bapak-bapak, mendidik anak-anak kita, termasuk mendidik orang lain, itu harus dengan ikhlas. Sebab ketika tidak ikhlas, nanti dia mengharapkan sesuatu, kambian tak pulang aku ini kok ora tau duwe terima kasih. Nah begitu ya. Kalau guru-guru semacam itu, maka tidak akan bisa melahirkan seorang murid yang alim, tidak akan bisa melahirkan seorang murid yang faqih di dalam Islam, tidak akan bisa melahirkan seorang murid yang bisa diandalkan untuk menjadi pencerah umat manusia. Seorang alim, seorang pencerah umat manusia akan lahir dari seorang guru yang ikhlas hatinya. Anak-anak kita, kalau orang tuanya juga ikhlas, orang gurundel wae gitu ya. Jadi anak-anaknya itu ramai begitu dalam berbagai macam dinamikanya,
Nah, bapak dan ibunya anaknya menggerundel saja, ya nanti anak-anaknya tidak akan soleh solihah. Jadi keikhlasan itu diperlukan bagi para pendidik, baik itu di pendidikan formal di sekolah-sekolah pesantren maupun di pendidikan informal di rumah-rumah tangga kita, termasuk juga non formal di lembaga-lembaga kursus pelatihan dan sebagainya. Ya, semua yang namanya guru, yang namanya pendidik itu harus menghadirkan keikhlasannya di dalam mendidik para peserta didiknya. Pengajian semacam ini kalau sang mubalik nggak ikhlas hadir, ya tidak akan mendapatkan sesuatu dia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehadirannya seorang mubalik, seorang dai itu juga harus ikhlas. Ya. Yang kedua tadi adalah dalam kerangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jin dan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerangkanya adalah ibadah, ya. Nah, mendidik juga dalam rangka ibadah. Maka orang tua, ibu-ibu, terutama yang ibu-ibu muda ini, kalau yang putra-putrinya usianya baru usia TK, usia SD, itu sedang rame-ramenya di rumah, ya. Tembok dicat, baru beberapa hari sudah dibuat gambar, ya. Gambarnya itu kesana kemari nggak karuan. Bisa jadi semua temboknya jadi papan tulis. Ya, saya masih ingat anak saya ketika masih kecil-kecil itu hampir tidak ada ruangan yang lepas dari gambarnya anak-anak itu, ya. Sampai di kamar mandi pun ada gambarnya. Semua. Kalau kita menjadi seorang pendidik, ya itulah pemahaman kita. Apa kemudian kita marah-marah, kita putus tangannya anak-anak kita? Ya, tidak. Petah-petahan saja, dicat lagi gitu saja kan. Dicat lagi gitu, ya. Besok diore-ore lagi, dicat lagi, ya begitu. Nah, pengertian ibadah itu apa? Ini ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbahullahu wa yardahu minal aqwali wal a'mali al batinah wal zahirah. Jadi yang namanya ibadah itu adalah satu kata yang mencakup semua hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dia berupa perbuatan, perkataan yang batin maupun yang lahir. Jadi semua apa yang dicintai Allah, apa yang diridhoi Allah itu menjadi ibadah. Nah, konsepsi kita juga semacam itu. Ketika kita mendidik itu kan ya dengan perkataan, juga dengan perbuatan kita, ya kan, bahkan dengan harta kita mendidik anak itu. Semuanya dalam kerangka mencari keridhaan Allah Ta'ala, seperti ikhlas tadi. Sehingga Allah cinta terhadap apa yang kita lakukan, terhadap apa yang kita katakan. Itulah ibadah, ya. Nah, mendidik juga demikian. Harta yang kita keluarkan untuk anak-anak kita dari sejak PAUD mungkin sampai perguruan tinggi, ikhlaskan semuanya, karena itu dalam rangka mencari keridhaan Allah, dalam kerangka ibadah kita. Jangan ketika anaknya minta SPP gerundel,
kayaknya kayak wingi wae bayar kok saiki wis kon bayar meneh begitu ya. Nah, kadang-kadang mungkin ibu-ibu kayak begitu. Bapak-bapak mungkin lebih gitu ya. Padahal itu kewajiban kita. Jangan pernah gerundel ya. Jangan pernah gerundel. Ya, memang waktunya bayar SPP ya bayar. Itu kewajiban kita. Supaya apa? Supaya anak-anak kita jadi soleh solihah. Kalau kita ikhlas membayarkannya, anak juga nyaman. Mereka belajar dengan tenang. Tapi kalau gerundel saja, gerundel gitu ya. Kayak ini kayak wingi wae kok saya wis kon bayar meneh gitu ya. Nah, ini ya memang setiap bulan, biasanya di negara kita kan bulanan ya. Bulanan. Mungkin ada yang semesteran kalau sudah perguruan tinggi. Ya kan. Tapi kalau tingkat PAUD sampai tingkat menengah atas itu ya pada umumnya bulanan. Nah, setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 biasanya kalau di sekolahan itu kan, itu memang setiap bulan hadir. Mau diundur lagi ya bulannya sudah numpuk lagi ya. Tapi ikhlaskan. Nah, kalau di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah, ibadah itu diartikan sebagai berikut. Ibadah itu diartikan sebagai taqarrub kepada Allah dengan jalan menaati segala perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan Allah. Itu pengertian ibadah di dalam himpunan putusan Tarjih Muhammadiyah. Taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya, dan mengamalkan segala yang diizinkan oleh Allah. Dari segi bentuk dan sifatnya, ibadah dapat berupa ucapan, perbuatan, menahan diri, dan menggugurkan. Dari segi hukum, maka ada dua jenis ibadah, yaitu ibadah yang mahdoh, yang sudah ditentukan tata caranya, dan ibadah yang ghairu mahdoh, yakni berupa muamalah yang tidak ditentukan tata caranya. Ya, salat itu mahdoh, sudah ditentukan tata caranya dari takbiratul ihram hingga salam. Tapi kalau silaturahim itu termasuk muamalah ghairu mahdoh, tidak ditentukan apakah kalau silaturahim itu harus bawa oleh-oleh atau tidak ya. Kalau bawa oleh-oleh harus buah atau kue, tidak ditentukan. Harus jam 7 atau jam 9 silaturahimnya tidak ditentukan ya. Hari apa tidak ditentukan. Nah, ini pengertian ibadah. Nah, mendidik itu juga dalam rangka taqarrub kepada Allah Ta'ala. Kalau seorang guru, seorang pendidik, orang tua mendidik anak-anaknya juga dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini sudah benar. Tapi kalau tidak dalam kerangka itu, ada, boleh saya katakan, penyelewengan pada niat, dan itu nanti menghasilkan produk yang tidak sesuai. Nah, kalau perusahaan itu produknya itu berupa barang, tapi kalau pendidikan namanya jasa, maka produknya adalah lahirnya seorang peserta didik sebagai seorang manusia SDM, sumber daya manusia yang punya kualitas ya. Produknya itu mau seperti apa, perilakunya, perkataannya ya, ide-idenya, itu yang nanti, karakternya, itu yang nanti dari sebuah produk pendidikan. Nah, yang ketiga, mendidik itu dalam rangka dakwah. Ini yang saya kalau di Al-Matera menekankan yang ketiga ini berkali-kali ya. Jadi seorang guru hadir ketika mendidik itu harus menjadi seorang dai. Para murid itu adalah mad'u, orang yang didakwahi. Sehingga tidak boleh seorang guru itu marah-marah. Ini konsep ya.
Coba bayangkan kalau seorang mubalik marah-marah gitu. Ya. Saya ini sedang mengaji begini tiba-tiba marah-marah gitu. Kira-kira pendengarnya apa bagaimana itu? Ya. Ya. Ini konsep ini. Jadi pendidik itu hadir ketika mendidik itu seperti seorang dai hadir kepada para mad'u. Jadi di situ berlaku prinsip-prinsip dakwah. Dakwah itu apa? Dakwah itu mengajak kepada Allah Ta'ala. Dakwah itu mengajak kepada kebenaran. Dakwah itu mengajak kepada hal-hal yang positif. Dakwah itu memberikan contoh perkataan maupun perbuatan. Dalam bingkai itulah seorang pendidik hadir. Orang tua juga demikian. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ketika mendidik berlakulah seperti dai. Dan anak-anak kita yang kita didik itu mad'u, orang yang sedang kita dakwai. Ini agak sulit dan ini jarang dibicarakan meskipun di perguruan tinggi. Ya, kita punya referensi banyak karena saya memang belajar di pendidikan ya. Saya belajar di pendidikan dan sudah menjadi guru itu 35 tahun lebih. Ini jarang dibicarakan. Nah, maka saya tekankan termasuk pada kita ini. Jadi ketika kita mendidik itu hadirlah kita menjadi seorang dai. Murid-murid kita, anak-anak kita itu adalah madu, orang yang kita dakwai. Sehingga ucapan apapun yang kita berikan itu adalah ucapan seorang dai. Perbuatan apapun yang kita tunjukkan pada anak-anak kita adalah perilaku seorang dai. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yusuf ayat 108 ini dikatakan di sana, "Wa qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku. Aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan yakin. Jadi berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendidik anak-anak kita juga kita mengajak anak-anak kita kepada Allah. Maka ketika menasihati, hadirlah hati kita, perasaan kita hadir. Ketika saya menjelaskan begini, ini ada seorang guru baru itu mengatakan, dia juga dari pesantren dan dia berdalih begini, bukankah Rasul juga pernah memerintahkan kepada kita supaya memukul anak kita apabila pada usia 10 tahun dia tidak mau sholat? Seakan-akan guru ini ingin mengatakan kepada kita bahwa bolehlah kita berlaku keras. Maka saya jawab, dan ini perlu menjadi pelajaran kita. Kalimatnya itu semacam itu, tetapi bukanlah sebuah pukulan yang kemudian menjadikan seorang anak itu ketakutan, seperti seorang petinju meninju lawannya. Tidak demikian. Bahkan kita melihat dalam sejarah Islam, tidak satupun seorang sahabat atau putra putri Nabi yang dipukul Nabi. Sahabat-sahabat juga tidak memukul anak-anak mereka. Tampaknya cukuplah dengan isyarat saja anak-anak mereka sudah mengerti dan faham. Pertanyaannya, mengapa?
Hanya dengan isyarat saja mereka sudah mengerti dan faham, karena bapak-bapaknya adalah orang-orang yang lahir dan batinnya bersih. Sehingga nggak perlu bentak-bentak, nggak perlu kemudian memukul. Batin dan lahirnya bersih. Tapi kan ada sifat anak-anak yang selalu nakal, selalu membuat kita harus keras dan sebagainya. Sepanjang tidak berbahaya secara fisik maupun batin, ya sudah, biarkan. Tetapi kalau membahayakan secara fisik dan batin, maka konsep ini harus dilakukan. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika menikah, saya ingin cerita dikit. Sebenarnya ada satu ajaran yang kadang-kadang kita lupa. Seorang suami yang dinikahkan ketika angkahtuka wa zawajtuka, dan kemudian dia mengatakan qabiltu nikahka wa tazwijaha, begitu, disunnahkan untuk memegang kepala istrinya dan kemudian dia berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltahu alaiha, dan seterusnya itu ya. Ya Allah, aku menghendaki kebaikan daripadanya dan menghendaki segala kebaikan yang muncul daripadanya, dan aku berlindung kepadamu dari segala keburukan daripadanya. Itu, Ibu dan Bapak, bisa dipraktekkan tidak hanya untuk istri kita, Bapak-bapak, tapi juga untuk anak-anak kita. Peganglah ubun-ubun mereka, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas. Kalau khawatir mereka berontak karena melek, maka pada saat tidur peganglah ubun-ubun mereka, berdoalah kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah daripadanya, dan minta perlindungan kepada Allah daripadanya. Insya Allah berapa hari kemudian akan kita lihat anak itu akan menjadi baik, kalau kita ikhlas. Kalau belum, ulangi lagi, ulangi lagi. Ini jarang dilakukan. Bahkan sebagian besar kaum muslimin tidak paham ini. Kalau terhadap istri boleh dilakukan dan itu disunnahkan, mengapa tidak juga kepada anak-anak kita? Karena kita juga menghendaki kebaikan anak-anak kita, dan kita ingin agar anak-anak kita terlindungi dari hal-hal yang tidak baik, dan kita sendiri terlindungi dari hal-hal yang tidak baik. Maka konsep dakwah ini dalam rangka dakwah, konsep pendidikan ini dalam rangka dakwah. Hadirlah kita menjadi seorang dai. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ya. Serulah orang lain, ya, ila sabili rabbika, kepada jalan Tuhanmu, bil hikmati wal mau'izatil hasanah, dengan hikmah dan mau'izah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan apabila terpaksa harus dengan berdebat maka berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ini di dalam berdakwah. Nah, ketika kita mendidik anak-anak kita, ya, ketika kita mendidik murid-murid kita juga dalam rangka ini. Kadang-kadang anak-anak kita itu atau murid-murid kita itu ada yang bantah. Ya, beberapa hari yang lalu saya mendengar seorang penceramah itu menyampaikan, beliau ini berangkat dari Temanggung ke Jogja, nyetir, kemudian putranya di samping kirinya
mau diantarkan ke sebuah pondok pesantren. Nah, sepanjang perjalanan itu sang mubaligh ini menasihati anaknya itu. Tetapi apa jawaban anak? Jawaban anak, "Bapak, dakwah itu tidak sambil nyetir. Ada tempatnya sendiri," katanya. Ya, bagaimana ini? Ya. Tapi si penceramah ini juga mengatakan, "Saya tidak mau kalah dengan anak saya. Saya terus berdakwah sepanjang perjalanan dari Temanggung ke Jogja," katanya. Sampai dia diam. Dalam pikiran kami, dakwah itu ya memang sepanjang waktu, tetapi juga harus memang mengerti situasi, kondisi, sehingga seorang dai tidak disepelekan oleh mad'u. Dia mengerti kapan bicara A, kapan bicara B, di mana tempatnya. Guru juga demikian, para pendidik juga demikian. Maka di sini menggunakan kata wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau harus berdebat, maka berdebatlah dengan cara yang baik. Orang-orang di luar sana, ini ayat kan berkaitan dengan bagaimana mendakwai orang-orang di luar sana. Ya, ada mereka yang mendebat, terutama mereka kaum Bani Israel. Mereka kaum Yahudi, kaum Nasrani mendebat. Maka kalau mendebat mereka, maka wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang baik. Kalau itu dakwah, maka dalam mendidik juga demikian. Kalau kita hadir pada saat mendidik itu seperti seorang dai, maka dai itu kan kita mengenal dakwah itu ya, ada bil lisan, ada bil hal, ya, bil amwal. Bil lisan itu dengan lisannya, bil hal itu dengan perilakunya, dengan tindakannya. Orang didakwahi kadang-kadang kalau hanya lisan saja tidak mujarab, maka mungkin perlu hadir dengan halnya, dengan amwalnya. Oh, ini perlu santunan, hadir dengan santunan. Nah, di dalam perserikatan ini sudah dibuat berbagai macam majelis, itu juga dalam rangka itu sebenarnya. Mungkin ada bidang kesehatan, mungkin ada bidang sosial, mungkin ada bidang bermacam-macam, hadir. Nah, seorang guru juga demikian, melihat murid, orang tua melihat anak, karakternya berbeda-beda, maka hadirlah tidak hanya dengan lisan kita, tetapi juga dengan hal kita. Ada yang cukup dengan perkataan dinasehati, tapi ada yang tidak cukup dengan perkataan. Dia harus dirangkul, dia harus diladeni, dia harus sayang-sayang, bermacam-macam. Itulah fungsi dakwah, dan pendidikan mestinya hadir juga demikian. Jadi tidak dibenarkan dengan marah-marah gitu ya. Dakwah itu memang kalimatnya seperti ini, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika ad'aful iman. Sering kemudian diartikan di sini falyughayyirhu biyadihi, itu dengan tangannya kemudian melahirkan kekerasan, ya. Tapi dalam praktek kita melihat kan tidak. Sesungguhnya kalau kita lihat contoh para ulama, ya, para ulama seperti tadi misalnya saya mencontohkan Imam Ahmad.
Imam Syafi'i juga pernah. Imam Syafi'i itu pernah terjadi di dalam sebuah kampungnya, kampung beliau. Di masjid itu ada orang yang setiap berjumpa dengan Imam Syafi'i sangat hormat. Gambarannya itu kalau datang kemudian berjabat tangan kemudian mencium tangannya, begitu gambarannya. Sangat taat, sangat hormat. Tapi begitu keluar dari masjid, keluar dari forum ngajinya Imam Syafi'i, di luar sana dia itu membuli, melecehkan ya Imam Syafi'i, sampai orang kampung itu mengatakan, melaporkan kepada Imam Syafi'i, si fulan itu kalau di depan Anda menghormati tetapi di belakang sana melecehkan. Sampai kemudian ada orang yang terpengaruh, kemudian ada separuh orang kampung itu tidak percaya kepada Imam Syafi'i. Apa jawaban Imam Syafi'i? Kalau kita menjadi seorang dai, kemudian satu kampung dipengaruhi oleh seseorang, ya, kemudian menjadi tidak percaya lagi, mungkin kita ya sudah sebel, ya. Tak, Imam Syafi'i tidak. Beliau katakan kurang lebih begini perkataannya, tidak mengapa, saya bersyukur karena dengan begitu maka mereka tidak datang kepada saya untuk hutang. Jadi separuh orang itu nanti tidak datang kepada saya untuk hutang karena ragu, ya kan? Dan kemudian kepada orang itu dia katakan, kalau begitu saya masih punya wibawa di hadapan dia, paling tidak itu saya syukuri, katanya. Karena seorang ulama memang niatnya hanya kepada Allah saja, itu seorang dai. Nah, kalau kita bisa menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik seperti ini, maka ya enak, nyaman hatinya, tenang. Tidak menggunakan tangannya, fal yughayyirhu biyadihi, tidak cukup bagi dia, ya. Ini harus diingat-ingat ini. Ini bukan kemudian merupakan satu selemah-lemahnya iman, tidak. Masih dalam koridor keimanan. Ini sebenarnya lebih pada kalau seandainya seorang menjadi seorang ulil amri, maka hendaklah dia dengan kekuasaannya, dengan kemampuannya, dengan tangannya itu, dia merubah kebatilan-kebatilan menjadi yang hak, gitu. Kemudian yang keempat adalah bertujuan untuk membentuk manusia yang bertakwa, yang bertauhid. Ingat bahwa kita mendidik anak-anak kita mendidik murid-murid kita juga dalam rangka supaya mereka menjadi orang yang bertakwa. Dalam Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, juga disebutkan tentang masalah ini. Ya, salah satu tujuan pendidikan itu adalah supaya peserta didik itu menjadi orang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di sana bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, karena kita mendidik anak-anak kita itu supaya mereka menjadi orang bertakwa, maka jalannya juga jalannya seperti jalannya orang-orang yang bertakwa. Konsep apapun sebenarnya harus seperti ini, harus mengacu pada ini, ya. Mau dibulak-balik mata pelajarannya, mau dibulak-balik cara mengajarnya, metodenya, semuanya dalam kerangka ini sesungguhnya. Hadis Rasulullah SAW menyatakan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah perbuatan yang buruk itu dengan perbuatan yang baik, niscaya yang baik akan menutup yang buruk. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, ya.
Ini perintah di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, pendidikan itu dilaksanakan dengan penuh cinta dan kasih sayang. Sampai saya menulis sebuah buku, ya, judulnya adalah Mendidik Penuh Cinta. Di dalam buku itu saya urai tentang prinsip-prinsip pendidikan. Juga disertai dengan beberapa tulisan murid-murid di sana tentang perasaan mereka ketika menjadi seorang murid. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min haulik." Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Ini kan juga unsur pendidikan masuk di dalamnya. Ketika berdakwah, Rasul saja Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperintahkan supaya berlaku lemah lembut kepada orang-orang yang didakwahi. Nah, kita juga meniru. Kalau beliau kasar, maka orang-orang akan lari. Kalau kita kasar juga akan lari gitu. Anak-anak kita, para peserta didik kita juga akan lari. Maka hadirlah dengan penuh cinta, kasih sayang kepada mereka. Kalau mereka salah, maafkanlah. Wa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Berilah maaf kepada mereka dan mintakan ampun mereka kepada Allah Ta'ala. Ini nilai-nilai yang sangat penting, Ibu dan Bapak. Jadi kalau kita mendidik anak-anak kita, ya, punya anak berapa kita? Mungkin ada yang 7, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, ada yang belum punya anak, ya, ada yang memupu anak orang lain. Semuanya itu juga dalam kerangka ini. Nah, apalagi di pendidikan, ya. Jadi laksanakan pendidikan ini dengan penuh cinta dan kasih sayang. Hadirlah kepada mereka dengan penuh kecintaan, kasih sayang kita. Ini kadang-kadang nonton sing nyebeli Pak Mamun, nyebeli ya. Ya, mari kita introspeksi. Mungkin kita juga nyebeli di hadapan mereka, gitu, ya. Ya, kalau kita nyebeli di hadapan mereka, maka mereka hadir juga dengan nyebeli, gitu ya. Tapi kalau kita hadir dengan penuh kecintaan, insya Allah mereka hadir dengan penuh kecintaan, insya Allah, ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Jadi setiap kebaikan itu akan dibalas kebaikan, insya Allah. Pernah saya sampaikan kalau ini di sini, ya. Jadi aura kita positif, maka kita akan mendapatkan aura yang positif pula. Insya Allah begitu. Nah, mendidik juga begitu. Murid-murid kita, anak-anak kita itu akan cinta, akan berkesan baik dengan kita, sehingga gesah kita itu ada karena hadirnya kita penuh kecintaan dan kasih sayang kepada mereka. Jangan disalahartikan. Ini cinta universal, bukan cinta calon suami kepada istri. Cintanya ini bukan itu, ya, tapi cinta secara universal, kasih sayang yang universal. Ada sebuah hadis yang menyatakan begini, man rahima walau dzabihatan rahimahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang merahmati, memberikan rahmat kasih sayangnya meskipun kepada seekor sembelihan, jadi ketika mau menyembelih
besok kalau mau itu kurban ya kan, mau menyembelih, meskipun itu baru menyembelih, itu juga penuh kasih sayang menyembelihnya, maka Allah akan memberikan rahmat. Menyembelih itu kalau hatinya ikhlas, insya Allah ya, kambingnya itu nanti dagingnya nggak bau apa itu namanya, perengus ya, gampang ditani juga. Jadi kalau menyembelihnya itu bismillah dengan penuh kasih sayang juga, karena itu yang disembelih itu kan juga hewan, punya nyawa juga ya kan, jangan dengan kemarahan begitu gitu ya. Atau watwut gitu ya, karena mencari banyaknya begitu ya. Itu berbeda nanti ya, sebab dia ada perasaan, ketika kita pegang itu ada perasaan, nyawa juga demikian ya. Nah, coba perhatikan betul hewan-hewan itu, hewan yang punya nyawa itu, bagaimana kita memperlakukan mereka, mereka juga akan memperlakukan kepada kita bagaimana ya, itu kita perhatikan. Nah, ini di sini, apalagi yang di hadapan kita adalah manusia. Jadi kalau mau memberikan kasih sayang, maka Allah juga akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Yang keenam, dilaksanakan dengan keteladanan. Berilah keteladanan. Ayat ini sebenarnya, ayat yang ingin saya sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 44, ini berkaitan dengan orang-orang Yahudi sebenarnya. Tetapi ini juga untuk kita, karena Al-Quran juga untuk kita. Ata'murunan nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah engkau akan menyuruh orang lain berbuat baik sementara engkau lupa pada diri kamu sendiri? Wa antum tatlunal kitab, sedangkan kamu membaca kitab. Afala ta'qilun, tidakkah kamu berpikir? Jadi kalau kita menyuruh, ya kita juga menjalankan ya, tidak harus persis, tapi bahwa kalau kita mengajarkan sesuatu, maka kita juga bisa memberikan contoh sesuatu itu. Ini keteladanan. Nah, yang ketujuh ini yang tadi saya sampaikan, dilaksanakan dengan penuh kesabaran ya. Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanusbiru waswabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaran kamu. Warabitu, dan siap siagalah kamu. Wattaqullaha, dan bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Disuruh sabar ya. Nah, sabar itu pengertiannya seperti ini. Sabar itu adalah habzun nafsi anil jazai wa tasakhuti wa habsul lisani anis syakwa wa habsul jawarihi anit taswis. Sabar itu artinya menahan diri dari segala gelisah, cemas dan marah. Menahan diri dari gelisah, cemas, marah. Menahan lidah kita dari keluh kesah. Orang kok namanya keluh kesah ya? Memang manusia itu ya jazua, manua gitu ya, dhauf. Sifat manusia ya. Tapi jangan banyak keluh kesah. Ya, hidup di dunia ini ya seperti ini. Jangan pangling dengan dunia. Ya. Menahan anggota tubuh dari kekacauan. Jadi maksudnya ya, kalau orang marah-marah itu kadang-kadang banting ini banting itu gitu. Jadi kacau semua gitu. Kacau semua, tidak benar. Itu tidak sabar. Dan sabar itu letaknya pada awal sebuah peristiwa yang dia tidak sukai. Ya, itu sabar. Jadi misalnya harus marah-marah karena melihat sesuatu yang tidak disuka, di awal itu
Kok dia bisa menahan diri, itulah sabar yang sebenarnya. Kan ada peristiwa begini, ada seorang wanita ditinggal meninggal dunia suaminya. Kemudian dia nangis meratap-ratap di atas kuburan suaminya. Pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melewati pemakaman itu, dan kemudian beliau menasihati si wanita ini supaya sabar. Tapi apa jawaban wanita ini? Nah, kalau bahasa paraan sampai yang kun orang ngerasa kayak begitu ya, nah, gitu kalau jawaban orang paraan. Kemudian Nabi berlalu, dan setelah wanita ini diberitahu bahwa tadi yang menasihati adalah Nabi, maka kemudian wanita ini lari menuju ke Nabi dan kemudian mengatakan, sekarang saya sudah sabar. Apa jawaban beliau? Sabar itu pada yang waktu pertama ketika musibah itu terjadi, ya. Nah, ini penting kita, ya, belajar seperti ini, menahan diri. Termasuk orang yang kuat itu adalah orang yang mampu menahan diri dari marahnya ketika dia harus marah. Ini agak berat ini, harusnya marah tapi mampu menahan dirinya ketika harus marah itu. Itulah orang yang kuat. Jadi bukan orang yang mampu membanting orang yang kuat seperti gulat, tidak, ya. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu menahan marahnya ketika dia harus marah. Nah ini. Nah, melihat anak-anak kita, melihat murid-murid kita yang sedemikian rupa tindak tanduknya itu, macam-macamnya itu, harus sabar. Tapi bukan berarti kemudian luweh. Ngluweh itu berbeda dengan sabar. Ya luweh, pancen kaya ngono, itu namanya ngluweh, tidak sabar, ya. Berbeda. Menahan diri kemudian dia apa dalam hatinya itu bagaimana dia mencari jalan keluar supaya bisa menyelesaikan masalah. Ya, tetapi memang kelas kita tidak kelas Imam Ahmad. Kelas kita tidak kelasnya Imam Syafi'i, apalagi kelasnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa sesekali marah itu ya manusiawi gitu ya. Gitu. Tetapi jangan terus menerus saben-saben marah, saben-saben marah, ya tidak akan bisa jadi pendidik yang baik, gitu ya. Sesekali mungkin iya, karena kita kelasnya sekali lagi bukan kelas para ulama yang tadi saya sebutkan, ya. Baik, ini sudah siang. Jadi itulah gambaran konsep-konsep pendidikan, prinsip-prinsip pendidikan di dalam Islam. Oleh karena itu kita coba untuk bisa melaksanakan ini. Nah, besok ketika bulan Juli di pertengahan ini, anak-anak kita mungkin ada yang masih baru masuk SD, baru masuk SMP, mereka akan ada suasana baru. Nah, orang tua dan guru-guru juga harus menyambut mereka dengan suasana seperti mereka menyambut itu. Hatinya senang, gembira, dan kita support. Kalau mereka ada yang belum siap, kita support. Itulah konsep-konsep pendidikan Islam, dan ini sebenarnya harus dijabarkan, ya, dijabarkan di dalam penjabaran yang lebih rinci, lebih luas secara teknis gitu. Nah, ini global saja, ada 7 kurang lebih tentang prinsip pendidikan di dalam Islam. Nanti kalau diperlukan saya share saja anunya, apa namanya, sama doanya ya, doa untuk anak atau istri tadi ya, nanti di praktek insya Allah saya sampaikan, insya Allah. Demikian ya kurang lebihnya, saya mohon maaf. Mudah-mudahan walaupun ini sudah sering terjadi, apa namanya, berulang-ulang pendidikan itu, tapi barangkali kalau tidak diingatkan ya kita lupa. Jadi ini mengingatkan kembali materi kita tentang prinsip-prinsip pendidikan dalam perspektif Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.